Karena ada request dari Ayu untuk merecord meeting. Oke, Ayu, terima kasih atas requestnya. Makasih, Miss. Saya saja yang record ya. Iya, Saya makasih ya, saja Miss. yang record, nanti saya upload ke YouTube tapi ya unassigned gitu. Ya, Makasih, Miss. oke. Jadi itu tadi. Sekarang pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 itu hari Jumat. Teman-teman ikut webinar. Kemudian yang pertemuan ke-10 saya akan mengassign yang tinjauan pustaka gitu. Ya, bagi teman-teman yang mungkin kemarin ketika pembahasan tentang tinjauan pustaka masih bingung atau mungkin belum hadir, nanti nggak apa-apa, silahkan konsultasi ya ke saya. Jadi intinya teman-teman mencari 4, 5 atau lebih juga boleh penelitian yang sudah ada, baik itu dari skripsi, dari jurnal yang penelitian yang relevan dengan teman-teman. Kemudian teman-teman cari apa? Cari judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, dikeluarkan di tahun berapa, penerbitnya mana gitu ya. Kalau misalnya itu jurnal, nama jurnalnya apa. Kemudian rumusan masalahnya apa, ya itu bisa dilihat di abstraknya. Biasanya kalau di jurnal itu ada kata-kata seperti artikel ini membahas tentang gitu. Nah, itu rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalah deskripsi kan sudah kelihatan ya, kan bisa dilihat di bagian rumusan masalah. Apalagi? Ya, itu. Kalau di jurnal biasanya bisa dilihat di abstrak, atau kalau dalam bahasa Inggris jurnalnya biasanya ada kata-kata this paper tries to, atau mungkin ada kata this article seeks to answer apa kayak gitu ya. Kemudian selain rumusan tadi ya, selain yang saya sebutkan tadi, rumusan masalah, kemudian hasil dari penelitian ya, hasil dari penelitiannya itu apa. Untuk memudahkan teman-teman bisa dibuat bisa membuat tabel gitu, tabel misalnya artikel pertama yang teman-teman tinjau itu autornya, kemudian judulnya, tahunnya, rumusan masalahnya apa, kemudian hasil penelitiannya apa. Hasil penelitian kalau di jurnal itu juga bisa dilihat pada abstrak ya, karena itu biasanya salah satu poin yang dibahas pada abstrak itu ada di hasil penelitian. Bisa juga lihat dari bagian pembahasannya ya, dan juga bagian kesimpulan. Itu biasanya hasil penelitiannya ada di situ. Itu ya. Ya, itu tadi sekilas tentang tinjauan pustaka. Bagi yang mungkin lupa atau nanti bingung, nanti nggak apa-apa, silahkan konsultasi ya pada pekan-pekan ini. Insya Allah saya akan sangat-sangat terbuka terhadap konsultasi. Oke, itu tadi ya. Kemudian lanjut kepada bahasan kali ini ya, karena saya berniat agar pekan besok dan besoknya lagi akan kita manfaatkan untuk teman-teman konsultasi ya, biar bisa lebih fokus. Jadi sekalian bahasan tentang landasan teori akan saya bahas sekarang ya. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa persiapkan catatan dan mohon memperhatikan karena bahasan ini sama pentingnya dengan bahasan tentang tinjauan pustaka. Oke. Ya. Salah satu elemen yang penting dan juga persentase kesulitannya ya, percentage dari kesulitannya dan bobot nilainya juga lumayan ya. Itu selain latar belakang masalah dan rumusan masalah itu jadi satu ya. Kemudian tinjauan pustaka, tadi latar belakang masalah dan rumusan masalah pertama, kemudian tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah landasan teori ya. Sebagai anak sospol, walaupun kita fakultasnya di FPSB, tapi kalau di luar HI itu masuk sospol ya. Intinya ilmu sosial itu memang harus kuat di teori ya. Mungkin berbeda dengan mereka-mereka yang mengambil studi yang eksak ya, karena mereka-mereka biasanya kuatnya di metode, tapi saya lihat sekilas dari apa yang teman-teman sudah kumpulkan, sepertinya teman-teman lebih cenderung kepada penelitian yang kualitatif, terutama yang kualitatif deskriptif ya. Dan itu hal yang biasa dalam HI.
ya yang mau neliti tentang Tiongkok misalnya, apakah harus ke Cina dulu kan ya enggak gitu kan. Jadi seperti itu. Memang kalau dari segi metode kita nggak kuat. Makanya ya untuk bagian landasan teori atau kerangka konseptual teman-teman harus kuat ya. Harus diperkuat di sini. Ya. Dan harus benar-benar mencari yang relevan ya, relevan dengan penelitian teman-teman sekalian. Oke. Ya. Sebelum saya lanjut kepada apa sih yang dimaksud dengan teori, saya akan menjelaskan dulu ya. Ada konsep, ada variabel, ada teori. Ya, ada konsep, ada variabel, ada teori dan ketiga hal ini itu berbeda. Ya, ketiga hal ini itu berbeda. Tapi semuanya bermula dari konsep. Semuanya bermula dari konsep. Konsep itu yang paling kecil kemudian menjadi variabel, kemudian menjadi sebuah teori atau menjadi sebuah kerangka konseptual. Ya, nanti bedanya apa sih antara landasan teori dengan kerangka konseptual akan kita bahas setelah ini. Oke, kita mulai dulu dari konsep ya. Ya, yang disebut sebagai konsep itu adalah abstraksi dari sebuah fenomena. Fenomena yang tadinya tercecer, ya, fenomena-fenomena konkret yang tadinya tercecer, kemudian dijadikan satu, diabstraksi, ya, dibuat menjadi sebuah istilah yang bernama konsep. Misalnya, kalau teman-teman membayangkan dalam kepala ada ruangan, meja, kursi, papan tulis, ada screen, kemudian ada dosen dan mahasiswa, kemudian ada interaksi yang terjadi di situ. Ini kan banyak fenomena nih. Teman-teman ketika melihat hal seperti ini, apa yang ada di gambaran teman-teman sekalian? Konsep apa yang bisa teman-teman ekstraksi dari fenomena-fenomena ini? Kelas, Miss. Kelas, oke. Ada lagi? Selain kelas? Konsep pembelajaran, Miss. Belajar mengajar. Pembelajaran. Mungkin tepatnya bukan pembelajaran tapi perkuliahan, ya. Karena ada Perkuliahan. dosen di situ. Kalau misalnya itu bukan dosen dengan mahasiswa, misalnya kayak dengan apa? Kalau misalnya guru dengan murid-murid TK itu juga pembelajaran juga ya, belajar mengajar juga gitu. Tapi benar ya, bisa konsep kelas, bisa konsep pembelajaran atau perkuliahan seperti itu, ya itu namanya konsep. Jadi fenomena-fenomena yang tadi konkret dan itu terpecah-pecah ya, kemudian diabstraksi, dipadatkan menjadi satu istilah yang mana dengan mendengar istilah tersebut ya, kita bisa mendefinisikan ya. Misalnya ketika saya menyebutkan kuliah gitu kan, kuliah. Nah, teman-teman menyebutkan kuliah itu adalah proses belajar mengajar antara dosen dengan mahasiswa, terjadi interaksi di dalamnya. Nah, terjadi itu dilakukan di kelas yang mana kelas itu ada ruangannya, meja, kursi, papan tulis dan perangkat-perangkat lainnya. Gitu. Itu namanya konsep-konsep perkuliahan, ya. Bisa diartikan, ya, bisa didefinisikan. Itu konsep seperti itu. Ya, yang tadi acak dan konkret jadi lebih abstrak, lebih padat, ya. Oke. Sekarang kita balik ke bukan balik. Sekarang kita menuju ke sini, ya. Ada pemerintah, ada presiden, ada rakyat. Konsep apa yang bisa teman-teman buat dari ketiga hal ini, ketiga fenomena ini? Negara. Negara, ya langsung cing. Ya, negara, ya. Begitu kita mendengar negara, kita langsung membayangkan namanya negara itu ada pemerintah, ada yang memimpin presiden, ada rakyat, kemudian juga ada wilayah teritorinya. Itu konsep negara. Ya, itu konsep seperti itu. Oke? Ya. Coba kalau ini, buat satu konsep dari tiga fenomena ini. Ada sebuah negara yang mana negara itu melakukan sesuatu ke negara lain. Tujuannya, adidaya, Miss, negara adidaya. tunggu belum selesai. Ya. Ada sebuah negara yang mana negaranya itu melakukan sesuatu ke negara lain, ada tujuannya untuk mendapatkan ekonomi,
kesejahteraan, kekuasaan, atau mungkin prestis, citra. Nah, ini namanya apa ini? Organisasi, Miss. Diplomasi, Miss. Diplomasi, Kerjasama. Perdagangan. Kebijakan. kebijakan. Invasi. Perdagangan, Miss. Ayo. Atau apa ya? Atau negaranya ini singkirin dulu deh. Coba kalian fokus ke ekonomi, kekuasaan, citra. Itu kalau dijadikan satu namanya apa? Ayo. Cina, kapitalis. Kapitalis. Nah, ini kalian belum bisa mengabstraksi fenomena ini. Stabilitas. Ekonomi, kekuasaan, citra. Untung, berkuasa, terkenal. Bahasa politiknya apa? Adidaya. Organisasi. Adidaya, bukan. Adidaya itu bisa dikategorikan bisa digolongkan di salah satu dari ciri dari konsep ini gitu loh. Hegemoni, Miss. Hegemoni hampir sedikit betul. Ayo. Apa? Yang lain? Tujuan ini apa namanya? Keywordnya ini adalah sebuah tujuan gitu. Tujuannya kalau nggak untuk kekayaan, kekuasaan, citra gitu, prestis. Integritas, Miss. Integritas bukan. Ayo. Apa? Aduh, tadi saya sudah menyebutkan tujuan. Modernisasi, Miss. Aduh, Miss. Tujuannya bersama, Miss. Enggak. Kalau misalnya ada kok malah saya kasih tahu jawabannya. Aduh. Salah. Misalnya ekonomi, ingin mendapatkan ekonomi, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan citra. Tadi saya udah keceplosan loh tadi. Itu namanya apa dalam bahasa HI? Kepentingan. Ya, karena tadi saya keceplosan ya. Bahasa HI-nya apa? Bahasa Inggrisnya? Interest. Interest, Ya. Miss. National Interest. interest. Ya. National interest. Ya, jadi kalau kita dengar ada sebuah negara tuh pengen mendapatkan ini dan ini, 3 hal ini gitu, itu bisa kita abstraksi menjadi sebuah konsep yang namanya national interest. Kayak gitu. Ya. Kalau misalnya ada negara ini melakukan sesuatu ke negara lain, ada aksi dan interaksi, itu namanya konsep apa? Gimana, Miss? Sebuah negara melakukan sesuatu ke negara lain, baik itu berupa actions ataupun reaksi gitu. Itu namanya apa? Intervensi. Ada di situ. Intervensi. Kerjasama. Nah, ini kalian belum bisa mengabstraksi. Kerjasama dan intervensi itu bisa diabstraksi lagi menjadi satu kata ini gitu. Diplomasi. Diplomasi juga masih bisa diabstraksi menjadi satu kata ini gitu. Kalau diplomasi kan sudah jelas ada negosiasi dan yang lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau ini lebih umum dari diplomasi. Apa? Misalnya Amerika kan tadi kan ada yang menjawab intervensi. Oke. Kalau Amerika Serikat mengintervensi ke Suriah gitu, atau Indonesia melakukan kerjasama perdagangan dengan Cina. Nah, dua hal ini ya, dua fenomena ini tuh bisa diabstraksi menjadi satu istilah aja. Kerjasama, Miss. Loh, tadi kan intervensi, masa kerjasama? Miss, bilateral. Hegemoni. Bilateral. Atau bagaimana Indonesia membentuk kerjasama di
ASEAN, itu juga bisa diabstraksi menjadi satu istilah ini. Aduh, kalian nih gimana ini? Organisasi, Miss ya? Nah, jawabannya Eko benar. Kebijakan luar negeri, ya, atau foreign policy, ya. Jawabannya Eko setengah benar karena kebijakan harusnya ditambah luar negeri. Jadi kalau misalnya Indonesia melakukan sesuatu dengan China, bekerja sama, itu kan juga bisa masuk ke dalam kebijakan luar negeri. Sama ketika misalnya tadi ada yang menyebutkan intervensi ketika US mengintervensi Suriah, ya, konflik sipil yang terjadi di Suriah itu juga bisa disebut sebagai sebuah kebijakan luar negeri gitu. Jadi intinya teman-teman sekalian, konsep itu adalah satu istilah yang mana dengan satu istilah tersebut kita dapat membayangkan, ya, istilah itu berbicara tentang apa. Istilah tersebut mewakili sejumlah fenomena yang lebih spesifik. Jadi konsep itu adalah satu istilah general yang mana istilah tersebut mewakili sejumlah fenomena yang lebih spesifik. Itu adalah konsep. Ya. Oke. Ketika konsep itu berhubungan satu sama lain, ya, ketika konsep itu berhubungan satu sama lain, maka konsep-konsep yang tadi itu disebut sebagai sebuah variabel. Kalau dia berdiri sendiri, maka dia konsep saja. Tapi kalau berhubungan dengan konsep lain, itu disebut sebagai sebuah variabel. Ya. Misalnya, saya ingin menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakannya Jokowi di era periode pertama, gitu kan. Kemudian saya menyusun sebuah rumusan masalah mengapa Indonesia mencitrakan diri sebagai global maritime fulcrum pada kepemimpinan Jokowi, gitu kan. Kemudian saya mencari variabel sebab dan akibat. Karena pertanyaannya kan mengapa, ya. Misalnya, mengapa Nurul terlambat ke kelas? Ya, misalnya pertanyaan seperti itu kan berarti saya ingin mempertanyakan sebabnya apa, gitu kan. Ada sebuah fenomenanya adalah Nurul itu terlambat datang ke kelas. Kemudian saya mempertanyakan kenapa Nurul terlambat datang ke kelas. Berarti yang harus dicari seorang peneliti adalah Nurul terlambat ke kelas karena 1, 2, 3. Karena misalnya 1, bangun kesiangan, 2, jalanan macet, 3, karena belum sarapan, misalnya seperti itu, harus berangkat pagi-pagi jam 7 gitu. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan mempertanyakan mengapa Indonesia mencitrakan diri sebagai global maritime fulcrum pada kepemimpinan Jokowi. Berarti kan yang pengen saya jawab adalah Indonesia mencitrakan diri sebagai global maritime fulcrum karena 1, 2, 3, karena alasan-alasan apa gitu kan. Makanya kemudian saya pertama-tama harus menentukan mana yang variabel akibat dan mana yang variabel sebab. Ya. Kalau tadi contohnya misalnya Nurul Fakiriah, sorry ya namanya saya pakai. Misalnya Nurul terlambat ke kelas itu kan sebuah akibat, ya, sebuah akibat sesuatu yang terjadi karena sesuatu yang lain gitu. Sama. Ketika saya mau menganalisis ini, ya, tadi kebijakan Jokowi untuk mencitrakan Indonesia sebagai global maritime fulcrum itu adalah sebuah akibat. Kebijakan luar negeri tadi, ya, yang dikeluarkan oleh Jokowi itu adalah sebuah akibat. Karena dia berhubungan dengan variabel yang lainnya, makanya ini disebut sebagai variabel akibat atau dependent variable, variabel yang tergantung dari variabel lainnya. Ya. Tadi Nurul datang ke kelas terlambat, itu akibatnya, sebabnya adalah, ya. Jadi akibat tadi itu adalah dependent variable
Jadi telat tidaknya Nurul datang ke kelas itu karena faktor-faktor tadi, intinya seperti itu. Ya. Kemudian sebab dari kebijakan luar negeri ini, baik itu kepentingan nasional yang bernama ekonomi, power, atau prestis, itu disebut sebagai variabel sebab. Oh ini, sorry, ini ada kesalahan dalam pengetikan. Ini typo, ini harusnya saya annotate ya, ini harusnya sebab. Aduh pakai mouse jadinya jelek nulisnya. Ini harusnya variabel sebab atau independent variable. Ya, bisa dipahamin? Nah, jadi teman-teman, ini adalah yang mau saya teliti dan ini adalah jawaban dari penelitiannya gitu. Ya. Ini adalah rumusan masalahnya sebelah sini dan ini adalah apa yang ingin saya temukan, selama saya meneliti, selama saya menulis skripsi gitu, misalnya seperti itu. Ya, ini namanya variabel karena ada hubungan antara yang ini tadi, yang akibat dengan yang sebab, antara yang dependen dengan yang independen. Bisa dipahamin sampai sini? Bisa, Miss. Bisa ya? Oke. Lanjut. Ya. Oh, sebentar saya hapus dulu. Ya. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin membahas sebuah sebab dari sebuah fenomena, ya maka konsep-konsep yang teman-teman gunakan itu adalah konsep-konsep yang memiliki hubungan sebab akibat, ya. Coba lihat yang warna biru dulu. Lihat yang warna biru dulu. Kalau yang contohnya seperti tadi, ketika teman-teman dalam penelitian ingin mencari sebab dari sebuah fenomena, maka yang teman-teman pakai adalah landasan teoritik. Sedangkan kalau teman-teman ingin mendeskripsikan saja fenomena tersebut, maka yang teman-teman pakai adalah landasan konseptual. Contohnya misalnya, Ayu, ada Ayu? Ada, Miss. Ayu, rumusan masalahmu apa, Ayu? Bentar. Oh, nggak hafal. Ini rumusan masalahnya tuh bagaimana persentase keterwakilan perempuan di Filipina dan Indonesia tuh berbeda. Faktor apa yang beda ini? Kayaknya bukan itu deh, apa faktor yang membedakan? Oh iya. Iya itu. Apa faktor yang membedakan? Nah, kalau si Ayu ini mempertanyakan faktor yang membedakan, kira-kira itu bertanya sebab akibat atau enggak? Enggak. Benar. Gimana kalau rumusan masalahnya saya ganti? Mengapa keterwakilan perempuan antara Filipina dengan Indonesia itu berbeda? Bisa nggak? Jawabannya sama. Bisa. Ya, itu sebab akibat. Jadi nanti Ayu pakainya landasan teori. Gitu. Oke, Miss. Bisa dipahamin? Ya, biasanya rumusan masalah yang menggunakan kata tanya mengapa itu yang dipakai adalah landasan teori biasanya. Atau apa faktor itu landasan teori juga. Intinya mempertanyakan sebab dari fenomena yang dipakai landasan teori. Tapi kalau deskripsi, ya deskripsi itu misalnya, Amel, rumusan masalahmu apa Amel? Ini Miss, bagaimana kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap Uighur dalam perspektif human security. Nah, ini contoh yang deskriptif. Jadi tidak mencari sebab di balik fenomena. Jadi yang dipakai adalah kerangka konseptual, ya.
Nanti kalian seiring berjalannya waktu nanti insya Allah akan paham. Nanti Amel di sini berarti yang dipakai adalah konsep Oh, saya human. pikir malah landasan teoritik ini, Miss. Loh, kan yang ditanyakan bagaimana dalam perspektif human security, berarti kan menggambarkan apakah sudah sesuai belum dengan human security. Intinya seperti itu kan? Kecuali kalau pertanyaannya mengapa kebijakan di Cina itu tidak menggunakan perspektif human security. Gitu. Iya, paham, Miss. Kebijakan Cina terhadap Uighur tidak menggunakan perspektif human security. Gitu. Itu baru namanya rumusan masalah yang eksplanatif. Ya. Atau misalnya siapa ya? Oh, rumusan masalahnya Alif. Apa Alif? Saya sampai hafal ini. Alif apa? Halo Alif, apakah available? Halo Miss. Ya, rumusan masalahmu apa Alif? Ya, bagaimana peran Oki dalam menangani isu Islamofobia di Perancis pada tahun 2015, Miss? Jadi kan Alif itu pengen mempertanyakan bagaimana peran Oki dalam menangani Islamofobia. Berarti nanti kan jawabannya Oki berperan sebagai atau Oki melakukan 1, 2, 3. Nah itu kan tidak ada hubungan sebab akibat tapi deskriptif. Iya. Berarti dia harusnya pakai kerangka konseptual. Ya seperti itu. Itu bedanya. Jadi jawabannya itu deskripsi tapi bukan ada jawaban yang karena faktor 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, kalau itu namanya eksplanatif. Yang mana yang bagus? Ya, dua-duanya bagus. Tidak ada yang lebih baik dan yang lebih jelek seperti itu. Yang penting relevan dengan apa yang teman-teman pertanyakan dalam rumusan masalah. Intinya seperti itu. Oke. Lanjut. Miss boleh nanya nggak? Boleh. Siapa ini? Ayu. Oke, boleh Ayu. Berarti untuk teori itu tuh cuma ada 2 itu ya Miss ya pilihannya, yang landasan konseptual atau landasan teoritik? Enggak, ini hanya masalah istilah saja gitu loh. Maksudnya saya paham pertanyaanmu gitu. Nanti kan kamu mempertanyakan teori apa sih yang bakalan dipakai gitu kan? Nah, iya benar. Nanti dulu. Maksudnya saya pengen teman-teman tahu kalau antara teori, konsep dan yang lain-lain itu beda gitu loh. Oke, Miss. Kasih Miss. Nanti kita masuk ke setelah ini ya, oke? Nah, intinya landasan teori itu dipakai untuk tadi rumusan masalah yang eksplanatif, sedangkan landasan konseptual atau kerangka konseptual itu untuk yang deskriptif. Ya, saya pakai contoh Alif aja ya, karena Alif kan udah setengah jalan ya. Tadi sekaligus menjawab pertanyaannya dari Ayu ya. Alif menggunakan jenis atau tipologi resolusi konflik versinya PBB ya, yang ada peacekeeping, peacemaking. Ya, Johan Galtung, Miss. Oh ya, Johan Galtung. Ya, itu sebenarnya mulanya bukan dari Galtung sih sebenarnya. Ya. Oh, oke, Miss. Siap. Jadi ada peacekeeping, peacemaking, peace building. Nah, itu yang dipilih oleh Alif. Gitu Ayu, tapi itu sebenarnya masuknya ke kerangka konseptual gitu. Itu yang Alif ceritakan dalam kerangka konseptualnya dia. Saya di sini membedakan antara 2 hal ini, maksudnya adalah seringkali mahasiswa itu nggak tahu kalau 2 hal ini berbeda gitu loh. Tulisannya, judulnya di skripsinya judulnya adalah landasan teori, tapi isinya itu bukan landasan teori, itu maksud saya. Ya, tapi isinya tuh lebih kepada kerangka konseptual. Banyak sekali ya saya pribadi menemukan hal seperti ini, belum bisa membedakan mana yang teori, mana yang konsep gitu. Ya, oke.
Nah, sekarang masuk ke sini, ya. Contoh-contohnya seperti apa? Ya, tipologi. Tipologi ini bukan teori, tapi teman-teman bisa memakai ini di dalam skripsi. Contoh tipologi apa? Contoh tipologi tadi yang saya contohkan dari punyanya Alif tadi, itu masuknya ke tipologi. Jadi terdapat sejumlah konsep, tapi konsep ini hubungannya bukan sebab akibat. Ya, hubungannya bukan sebab akibat. Tapi hubungannya itu klasifikasi gitu. Ya, misalnya tipologi strategi politik. Misalnya saya menggunakan rumusan masalah bagaimana strategi Amerika Serikat dalam menghadapi isu pengembangan nuklir Iran. Ya. Kita bisa menggunakan tipologi politik luar negeri yang digagas oleh John Lovell misalnya. Ya. Jadi menurut John Lovell, ya dicari kalimat statement dari konsepnya. Menurut John Lovell, strategi politik luar negeri itu dibagi menjadi 4. Ya. Kalau yang kita analisis ini negaranya kuat dan menghadapi negara yang konfrontatif, yang mengancam, maka strateginya adalah konfrontasi. Ya. Oke. Sorry. Misalnya sebelah sini, kalau negara yang akan kita analisis itu dia negaranya kuat, kemudian negara yang dihadapin itu adalah negara yang mengancam, maka strateginya konfrontasi. Ya. Kemudian kalau negara yang kita analisis itu kuat, tapi negara lawannya itu mendukung, ya negara yang dia ajak berhubungan itu mendukung, maka strateginya adalah leading, ya memimpin. Kalau negara yang kita analisis itu lemah dan negara yang dihadapi itu kuat, maka dia strateginya cenderung akomodatif, jadi manut sama negara yang diajak interaksi begitu. Kemudian kalau dua-duanya lemah, ya dua-duanya lemah di sini, negara yang kita analisis itu lemah, kemudian negara yang diajak interaksi itu juga lemah, maka strateginya menyesuaikan atau adaptasi. Ya, sekarang kita balik lagi ke rumusan masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi Amerika Serikat dalam menghadapi isu pengembangan nuklir di Iran. Nah, Amerika itu yang akan kita analisis posisinya apakah kuat ataukah lemah? Kuat, Miss. Kuat, Miss. Kuat ya. Jadi Amerika itu di sebelah sini. Ya. Sedangkan yang akan kita analisis kan Amerika ke Iran. Ya, fokusnya adalah Amerika, tapi bagaimana Amerika ke Iran. Nah, Iran ini ya cenderung mengancam atau mendukung Amerika. Mengancam, Miss. Mengancam. Jadi di antara tipologi yang ada, yang dipakai yang mana? Yang kuat. Iya, Yang kuat, kemudian mengancam. Berarti yang Konfrontasi. ya bisa dipahami tipologi? Miss, berarti yang tipologi ini untuk 2 negara gitu ya? Enggak, ini contoh saja gini loh. Tipologi itu banyak. Tapi misalnya kalau rumusan masalah saya kayak gini, ini namanya tipologi gitu loh. Tadi rumusan masalahnya Alif. Rumusan masalahnya Alif misalnya bagaimana peran Oki dalam resolusi konflik Islamofobia di Perancis gitu kan. Kemudian saya menggunakan tipologi resolusi konflik. Kalau ini tipologinya tipologi politik luar negeri gitu. Cuma kalau yang tipenya seperti ini, tipologi itu adalah konsep-konsep yang dia tidak ada hubungan sebab akibat, tapi hubungannya adalah klasifikasi. Itu namanya tipologi. Dan tipologi itu banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata rumusan masalahnya cenderung kepada tipologi, berarti teman-teman harus mencari tipologi yang sesuai gitu loh. Maksud saya seperti itu. Tidak harus tipologi luar negeri, politik luar negeri, karena kan teman-teman nggak ngebahas tentang ini. Nggak ngebahas tentang strategi politik luar negeri. Hanya saja yang saya maksud adalah yang seperti ini, ya, yang seperti ini itu namanya
tipologi gitu, bukan teori. Ya, yang hubungannya seperti ini klasifikasi sebenarnya tipologi gitu. Bisa dipahamin? Jadi yang tadi kayak saya pinjam Alif lagi ya, sorry ya Alif. Misalnya tadi resolusi konflik menurut Johan Galtung itu ada peacekeeping, peacemaking, peace building. Nah sekarang yang dipakai oleh Oki itu yang mana? Oki nggak mungkin peacekeeping karena Oki kan nggak punya Wewenang. nggak punya militer karena peacekeeping itu Ya. kan kaitannya dengan militer. Jadi ketika ada troops yang turun ke lapangan, misalnya kayak pasukan helmet PBB yang turun ke lapangan terus mengawasi gencatan senjata itu namanya peacekeeping gitu loh. Ya. Jadi ya di antara strategi itu mana yang dilakukan oleh di antara resolusi konflik tadi mana yang dilakukan oleh Oki gitu. Itu namanya tipologi. Itu namanya tipologi bukan teori. Dan nggak apa-apa pakai tipologi dalam penelitian dalam skripsi itu nggak apa-apa gitu. Jadi ini bukan tipologi itu tidak harus seperti ini. Tipologi itu banyak gitu maksud saya seperti itu ya. Bisa dipahamin? Ya. Ini contoh saja. Contoh saja, salah satu contoh dari tipologi. Saya mau tanya, kalian di teori HI apakah tidak diajarkan bedanya tipologi, teori? Diajarin nggak? Enggak ya? Enggak, Miss. Oh, enggak. Oke. Tipologi dulu bisa dipahamin? Intinya tipologi itu dari kata tipe-tipe, klasifikasi tipe, dan di antara tipe mana yang dipakai gitu. Itu tipologi ya. Oke. Selanjutnya ya, baru masuk ke kerangka konseptual. Nah, kalau antara konsep dengan konsep lain, dia hubungannya itu bukan klasifikasi, bukan juga hubungan sebab akibat, tapi lebih kepada proses. Itu bisa ya, ini dinamakan kerangka konseptual. Ya, misalnya bagaimana kebijakan Indonesia, pemerintah Indonesia dalam menghadapi ex-ISIS yang kembali ke Indonesia. Ya, di sini ada proses mulai dari input, ya apa sih yang menjadi pertimbangan negara, misalnya apa komentar masyarakat terhadap ex-ISIS, apa komentar internasional, kemudian bagaimana situasi di luar negeri yang mereka menerima masuknya kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kelompok teroris, ya kemudian konversi ini proses pembuatan kebijakan, kemudian output atau kebijakannya apa, kemudian feedback ini umpan balik ya. Ini contoh dari kerangka konseptual tentang kebijakan ya, pembuatan kebijakan atau decision making process. Black box-nya David Easton. Apakah kerangka konseptual hanya tentang David Easton saja? Enggak juga gitu. Banyak yang lain ya, banyak yang lain. Misalnya apa ya? Misalnya Koplin ya, Koplin. Tapi Koplin itu kata sebagian orang juga masuknya model sih, bukan kerangka konseptual. Intinya kalau bukan tipologi, bukan teori, berarti kerangka konseptual, intinya seperti itu. Ya. Kalau kita lihat di sini hubungannya kan tidak sebab akibat, tapi lebih kepada proses. Ya. Dan bisa juga berupa teori. Nah, kalau sebab akibat baru teori. Mengapa Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement? Ya. Kan kita mempertanyakan alasan kenapa Amerika keluar dari Paris Agreement di era Trump tahun 2017. Oh. Ya. Jadi yang keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement itu disebut sebagai akibat atau dependent variable akibat. Nah, yang mau kita cari adalah variabel sebabnya. Sebabnya bisa karena faktor internal, karena bisa faktor eksternal. Nah, ini kan ada hubungan sebab akibat. Ya, ini namanya teori. Ya, teori kebijakan luar negeri yang ditulis oleh Snyder misalnya. Bahwa kebijakan luar negeri itu dipengaruhi oleh
dua faktor ya, determinan internal dengan determinan eksternal kayak gitu. Ini namanya teori. Ya. Tapi teori itu tidak hanya teorinya Snyder saja ya, jangan sampai kalian salah paham gitu. Saya hanya memberikan salah satu contoh, misalnya teori tentang kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Snyder. Tuh. Itu teori. Intinya asumsi-asumsi yang mengandung hubungan sebab akibat itu disebut sebagai teori. Ya. Kemudian ada model. Model itu analogi, ya, dan misalnya ada hubungan antar konsep di situ, dan yang diterapkan di situ itu bisa jadi diterapkan di fenomena yang lain gitu. Ya, bisa jadi diterapkan di fenomena yang lain, itu namanya model. Tapi dia cakupannya tidak seluas teori. Karena teori itu lebih berlaku umum. Misalnya model TAN atau Transnational Advocacy Network ya, yang mana awalnya penjelasan tentang ini ya, penjelasan tentang TAN ini dipakai untuk membahas advokasi lingkungan ya. Tapi juga bisa dipakai di bahasan yang lain gitu. Itu model. Ya. Misalnya bagaimana strategi Greenpeace dalam menolak CPO, crude palm oil Indonesia gitu kan. Kemudian kita bisa menggunakan tadi Greenpeace melakukan apa ya, melakukan information politics, mengatur informasi, symbolic politics dengan apa, demonstrasi dan lain sebagainya, leverage politics, accountability politics, ya ini masuknya ke model. Dan ini bisa dipakai untuk menjelaskan kasus yang lain gitu, misalnya punyanya Ayu gitu kan, enggak ya. Sorry, bukan Ayu. Misalnya yang OPM kemarin siapa ya? Saya kok lupa. Yang nulis tentang OPM. Rani, Miss. Rani ya. Rumusan masalahmu apa? Apakah ada Rani? Ya, Miss. Bentar ya, Miss. Apa Rani? Bentar. Lupa. Bagaimana strategi OPM dalam memperoleh dukungan dari Vanuatu gitu ya? Nah, iya betul, Miss. Kok saya sih yang hafal? Astagfirullah. Maaf. Aduh, gimana ini kalian? Nah, itu juga menurut saya itu juga bisa menggunakan model TAN tadi gitu kan. Walaupun mungkin isunya bukan lingkungan gitu. Atau mungkin bisa juga dengan tidak harus dengan TAN juga bisa gitu loh, model lain atau mungkin bukan model ya, atau mungkin kerangka konseptual lain yang memang sesuai dan bisa menjelaskan itu tuh juga bisa gitu. Hanya saja saya ingin memberitahukan teman-teman kalau tidak semua itu disebut sebagai teori gitu, maksudnya seperti itu. Ada model, ada teori, ada kerangka konseptual, ada tipologi, ya intinya seperti itu. Ya, contoh lain dari model. Ya, misalnya menurut Graham T. Allison, kebijakan pemerintah itu ada beberapa model. Ada model aktor rasional, model politik birokratik, model proses organisasi dan sebagainya gitu. Ini contoh lain dari model. Ya intinya seperti itu. Kalau kita ngomongin teori itu gimana, model itu gimana, tipologi itu gimana, contohnya banyak sekali ya. Hanya saja kita harus bisa menempatkan entah itu teori, model, kerangka konseptual itu memang pada posisinya gitu. Jangan sampai ketukar-tukar. Oke. Kemudian masalah yang sering muncul, ya masalah yang sering muncul dalam menulis skripsi itu ada dua. Yang pertama, mencari kerangka konseptual atau mencari landasan konseptual ya, bukan kerangka, mencari landasan konseptual atau landasan teori yang tepat. Ya. Ini biasanya masalah yang pertama kali ditemui
Kemudian, kalaupun sudah ketemu yang tepat, kalaupun yang pertama ini sudah bisa diatasin, sudah ketemu yang tepat, yang kedua biasanya kan banyak tuh yang harus dibaca. Ya, banyak kan yang harus dibaca, banyak yang mana sih yang harus ditulis itu bagian mana gitu. Ya, yang kedua adalah bagaimana menuangkannya dalam skripsi, biasanya itu. Untuk masalah yang pertama, teman-teman mengatasinya itu gimana caranya? Tentu saja teman-teman harus peka, harus ingat dengan rumusan masalah masing-masing. Karena perlu diingat, baik itu landasan konseptual atau landasan teori, ya, dua-duanya itu adalah alat untuk menjawab rumusan masalah. Ya, jangan sampai rumusan masalahnya ditanyain apa, tapi landasan teori, landasan konseptualnya itu nggak nyambung gitu. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang ditanyain itu berarti alat yang dipakai untuk menjawab itu ya harus nyambung. Ya, kemudian harus banyak membaca. Makanya ada tinjauan pustaka, itu juga salah satu tujuannya adalah untuk melihat landasan teori apa yang digunakan, landasan konseptual apa yang digunakan. Kira-kira walaupun judulnya beda, relevan nggak kalau kita pakai landasan teori, landasan konseptual yang sama dengan penelitian yang sudah kita baca gitu. Dan juga bisa dengan konsultasi, ya nggak apa-apa, nanti silakan tanya ke saya apakah ini sudah relevan atau belum, gitu. Misalnya seperti itu gitu. Ya. Kemudian tadi kalau sudah ketemu yang relevan, biasanya masalah kedua adalah bagaimana menuangkannya dalam skripsi. Nulisnya tuh gimana? Kan banyak banget yang bahas tentang ini, tapi tuh intinya yang mau ditulis tuh yang mana gitu. Bukunya aja tebel kan? Bukunya tebel, nggak tahu bagian mana yang harus ditulis gitu. Ya, jadi perlu diingat landasan teori ataupun landasan konseptual itu bukan gado-gado. Yang semua-semuanya harus dimasukkan, dicampur sehingga kami yang membaca itu bingung gitu. Ini maksudnya tuh apa? Kok semua-semuanya ditulis di sini dan nggak nyambung gitu. Ya, kalau ini teman-teman harus bisa mencari statement teoritiknya. Ya, statement teoritik itu apa? Itu biasanya kalimat yang berisi hubungan antar konsep, ya, kalimat sebab akibat. Kalau memang rumusan masalahnya pakai teori. Ya, kalau memang rumusan masalahnya tepatnya pakai teori. Jadi, kayak Ayu gitu yang membahas apa faktor yang membedakan keterwakilan perempuan antara Filipina dengan Indonesia, maka Ayu silakan cari teori yang berbicara tentang keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh 1, 2, 3, 4 gitu. Ya kan ada kata dipengaruhi oleh, ada relasi sebab akibat di situ. Kemudian landasan konseptual, ya, apapun itu jenisnya, mau tipologi, mau kerangka konseptual, atau mau model, ya, teman-teman cari yang mana konsepnya itu saling terhubung gitu, yang saling terhubung. Oh, antara ini dengan ini, atau apakah ada grafik-grafik di situ yang menunjukkan hubungan antar konsep. Nah, lebih bagus lagi kalau grafiknya itu bisa disertakan dalam penulisan skripsi teman-teman sekalian gitu. Ya. Misalnya tadi yang John Lovell, ya, ada tabel di sini. Ini kalau yang memang ada gambarnya bisa dimasukkan, atau mungkin contoh kebijakan luar negeri David Easton, ya, bukan kebijakan luar negeri, tapi decision making process menurut David Easton itu juga ada panah-panahnya, ya, atau mungkin konsep-konsep lainnya, ya, konsep-konsep lain, kerangka konseptual lainnya yang memang ada gambar-gambar di situ, ya, lebih bagus lagi kalau bisa disertakan di situ. Dan selain disertakan juga dideskripsikan, ya, yang poin-poin yang memang mengandung hubungan di situ, variabel-variabel yang mengandung hubungan, baik hubungannya sebab akibat ataukah klasifikasi ataukah proses dan yang lain sebagainya. Jadi nggak semuanya itu harus dituliskan dalam kerangka dalam landasan teori atau landasan konseptual. Ya, intinya seperti itu. Oke? Gimana? Apakah bingung atau tambah bingung? Sudah ada gambaran belum? Bingung. Bingung fix, Miss.
Siapa yang bingung? Ini siapa dulu tadi yang bilang bingung? Fari, Miss. Fari. Bingungnya di mana, Fari? Semuanya, Miss. Saya blank. Fari, kayaknya kita perlu ini ya, sesi konsultasi khusus. Betul, Miss. Nanti teman-teman sekalian, ya mohon maaf bagi yang latar belakang masalah dan juga rumusan masalah dan yang lain-lainnya masih kurang. Saya ingin mengadakan sesi khusus dan bagi yang sudah bagus ya nanti silahkan lanjut kepada penulisan tinjauan pustaka ya. Nanti ya Fari ya, kamu kayaknya perlu didadar lagi dari awal nih. Siap, Miss. Ya, yuk yang lain tentang ini dulu deh, tentang teori dulu. Miss mau tanya, Ya, Dinda gimana? tapi ini tentang itu yang materi apa? Yang tinjauan pustaka. Oh iya. Nah, itu kan Miss kita kan cari 5 jurnal, 4 atau 5 jurnal. Nah, itu jurnalnya itu tuh ada batasan waktu dari tahun berapa ke tahun berapanya enggak atau bebas gitu ambil jurnal dari tahun berapapun gitu. Sebenarnya ini bukan tinjauan pustaka saja sih, tapi referensi dari penulisan skripsi itu. Seingat saya kalau nggak salah yang relevan itu ya minimal 10 tahun belakangan gitu. Minimal ya. Minimal atau maksimal itu. Intinya jangan yang lebih tua dari 10 tahun terakhir gitu. Oh, oke. Berarti kalau seandainya kita ngutip yang dari pendapat ahli gitu boleh kan Miss, tapi Pendapat ahli untuk ditaruh di kayak di body note gitu loh Miss. ya jangan Nanti, yang di mana, di bagian tinjauan pustaka atau bagian lain? enggak, di bagian saya kayak di latar belakang, soalnya kan kemarin saya tuh nggak salah ada 1 atau 2 yang tahun 70-an apa ya gitu deh Miss. Maksudnya kayak nge-reverse gitu loh Miss. Kalau bisa, kalau mungkin kalau saya maafkan ya, tapi kalau nanti ketika teman-teman skripsi, kalau bisa yang 10 tahun terakhir gitu. Oh, berarti fix yang 10 tahun terakhir aja ya Miss ya? Tapi kalau cuma 1 ya udah nggak apa-apa. Yang penting yang referensi yang 10 tahun terakhir itu diperbanyak gitu aja sih kalau saya. Oh iya, oke sip. Misalnya kayak apa ya kemarin itu? Bentar Miss, saya lihat dulu ya Miss. Bentar, aduh lupa lagi. Sebentar Miss. Misalnya kayak teori yang dari Busan misalnya gitu loh Miss, kayak ngutip pendapat. Nah, itu boleh nggak kira-kira? Kan dia tuh udah lama tuh Miss, misalnya bukunya gitu. Itu boleh nggak dimasukin kayak jadiin body note? Kalau itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting perbanyak aja yang 10 tahun terakhir gitu. Nggak apa-apa. Ya, siap deh kalau gitu. Makasih ya Miss. Tapi jangan jadikan itu di tinjauan pustaka ya, Dinda. Oh, iya. Oke, siap Miss. Siap. Soalnya kemarin itu kan karena di awal-awal gitu loh Miss, kayak masih menyocokkan gitu loh. Jadi kayak ngorek-ngorek tentang pendapat para ahli tentang yang berkaitan dengan kasus itu. Dinda, rumusan masalahnya apa Dinda? Oh, sebentar ya Miss, maaf Miss lagi berisik soalnya di rumah. Bentar Miss. Oh, jadi rumusan yang kemarin itu bagaimana pengaruh Konfusianisme dalam upaya diplomasi, budaya, dan politik terhadap kebijakan diaspora Cina di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2020. Oke. Ya. Bagaimana pengaruh Konfusianisme? Ya. Kalau pengaruh itu ada hubungan sebab akibat, kayaknya bisa pakai teori sih. Tapi kamu udah ini belum? Kepikiran mau pakai apa belum? Tadi baru metain mau pakai landasan konseptual malahan Miss. Salah ya Miss? Nggak apa-apa. Nanti kita lihat dulu. Ini fleksibel sih teman-teman. Apakah landasan konseptual, apakah landasan teori itu fleksibel tergantung dari
fokusnya mau ngebahas kemana. Kadang apa ya, masalah bahasa juga pengaruh kan. Bagaimana pengaruh Konfusianisme terhadap dalam upaya diplomasi ya. budaya dan Nanti coba saya cari beberapa buku yang sesuai ya. Nanti mau pakai yang mana itu kita bahas nanti aja lah. Makanya yang kayak gini enaknya dibahasnya tuh konsultasi satu-satu gitu. Terima kasih banyak ya, Miss. Tapi intinya pekan ini dan juga pekan depan, pekan ini karena due date-nya pekan depan. Pekan ini kalian fokuskan diri untuk menulis yang tadi, yang yang tinjauan pustaka. Ya, intinya kayak gitu. Ada lagi yang lain selain Dinda? Halo? Yang tadi bilang pusing-pusing? Kayaknya nggak cuma Dinda tadi. Miss, aku mau nanya, Miss. Ya, Aku boleh. tuh kayak masih banyak nggak paham, Miss. Sama yuk. Kamu nggak paham kenapa? Mungkin karena belum dijalanin kali ya, jadi ya nggak paham ya. Iya, aku tuh misalnya belum dapat matkul ini tuh mikirnya untuk di skripsi. Kalau misalnya pakai teori tuh kayak misalnya teori feminis kah atau teori apa gitu, Miss, liberal atau realis gitu. Tapi setelah masuk ini, jadi tuh kalau untuk teori dalam skripsi itu kalau pakai landasan teori, berarti pakai landasan teori dari siapa gitu misalnya, enggak yang harus teori HI gitu. Iya. Gitu ya, Miss. Gitu yuk, berarti selama ini yuk. Aku nggak salah. Makanya aku tuh berusaha mencocokkan penjelasan Miss sama persepsi aku dan nggak ketemu jalannya. Ternyata emang nggak gitu ya, Miss. Enggak seperti itu. Oke. Terus kalau mau nyari teori-teori gitu, Miss, gimana, Miss? Ada tipsnya nggak? Soalnya kan banyak banget tuh teori dari orang-orang terdahulu. Tadi kayak saya sudah menyampaikan tipsnya deh. Iya, yang relate gitu, Miss. Kan kata Miss tadi cari intinya yang berhubungan, yang bisa menjawab itu kan, bisa menjawab rumusan masalahnya. Nah, sekarang saya tanya. Ketika misalnya Ayu kan ngerasa mungkin ini relate dengan feminis misalnya ya. Iya. Apa asumsi feminis yang bisa menjawab ini gitu? Asumsinya harus ada kesetaraan gender di bidang politik. Kan pertanyaannya kan apa yang membedakan? Faktor apa? Aduh, Miss nggak tahu. Lah makanya. Miss pusing, gimana bikinnya? Konsultasi aja. Tadi ya, selain konsultasi, intinya gini, ayo cari, ya kalian kuncinya adalah mengerjakan tinjauan pustaka dulu. Karena ketika nanti kalian mengerjakan tinjauan pustaka, kalian kan menemukan penelitian-penelitian yang mirip, ya kan? Kalian lihat di situ, di penelitian yang mirip itu teori apa yang dipakai, konsep apa yang dipakai, dan kalian tiru gitu. Tapi jangan copy paste ya, maksudnya kalian lihat, oh ini merefer dari sini, ini bukunya ini, ya. Makanya tinjauan pustaka itu membantu gitu. Ada nggak? Ayu sudah baca belum apa penelitian yang mirip-mirip dengan penelitian yang Ayu gitu? Baru dapat satu, Miss, kemarin tuh, belum berkembang lagi. Ya. Itu apa? Skripsi atau jurnal? Kemarin tuh buku, Miss, tapi belum baca nyampe akhir, cuman kayak latar belakangnya mirip aja gitu. Tapi penelitian itu? Ya, penelitian. Bukan buku teori kan? Bukan buku teori. Oke, ya. Sama ada ini, Miss, dia tuh sama kayak komparasi gitu, tapi antara keterwakilan perempuan Indonesia sama Korea Selatan. Nah, masalahnya itu tuh artikel, Miss, nggak ada landasan teori. Artikel jurnal? Kayak esai, ya pokoknya nggak ada landasan teorinya, Miss. Cuman ada kayak latar belakang, pendahuluan. Iya. Coba di-share ke saya. Jurnal UGM itu, Miss, kalau nggak salah. Jurnal tuh pasti ada ininya, ada apa? Masa nggak ada sih teorinya? Metode ada nggak metodenya? Metodenya
Skrip Enggak di jurnalnya HI, anak HI, orang HI. bukan nak UGM, Miss. Ya UGM kan ada HI-nya, HI UGM Oh bukan. iya deh, salah. Enggak tahu. Oke, coba saya baca ya, Global South. Tapi ini universitas di Australia, Miss. Nggak apa-apa. Ada ayam berkokok siang-siang. Iya, punya tetangga. Oke, memaknai keterwakilan. Baru baca sekilas sih, Miss, tapi kayaknya nggak ada di landasan teori. Kita lihat dulu dari rumusan masalahnya apa. Artikel ini mengupas persamaan dan perbedaan antara dalam hal keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia dan Korea Selatan. Iya kan ada persamaan sama perbedaannya, nah. Mungkin itu bisa jadiin contoh kayak perbedaannya gitu kan. Faktor yang Dengan membedakan. metode studi literatur, penulis menyusun faktor-faktor penghambat keterlibatan perempuan di Indonesia dan Korea berpolitik sebagai anggota legislatif. Oh, dia malah mencoba untuk membuat konsep ini. Faktornya dia ekstraksi di akhir, kebalik ini ya. Kebalik. Makna keterwakilan. Iya, ini nggak ada ininya. Iya kan. Iya, nggak ada. Tapi nggak apa-apa, ini tetap bisa jadi tinjauan pustaka, nanti didukung dengan penelitian yang lain yang lengkap, yang pakai teori ya. Oh, ini bisa dijadiin tinjauan pustaka, Miss? Nggak apa-apa, salah satunya. Bisa kok, ini relevan. Ini bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan itu bisa dianalisis dengan studi komparasi gitu. Oke, Miss. Ya, itu bisa untuk memperkuat argumen kenapa kok studinya Ayu itu studi komparatif gitu. Baik, Miss. Ya. Sebenarnya saya sempat mengumpulkan sejumlah bahan literatur ya yang insya Allah kayaknya ini bisa dipakai untuk kalian mengerjakan nanti kalau kalian waktunya mengerjakan landasan konseptual atau landasan teori. Jadi sudah saya kumpulkan, saya share di chat ya. Kalau yang kok malah personal chat jadinya. Jadi kalau yang mau buka-buka nanti silahkan, dan nanti insya Allah juga akan saya share di Google Classroom. Ada beberapa buku yang ataupun jurnal yang kayaknya nyambung gitu sama penelitian kalian, tapi mungkin belum semua mahasiswa di sini saya cari kira-kira buku teori atau konsep apa yang nyambung buat kalian. Tapi beberapa kayaknya udah ada, nanti silahkan dibuka-buka linknya ya. Oke, selain Ayu ada lagi mungkin yang mau tanya atau konsultasi? Aku Miss mau nanya. Ya, Amel. Ya. Ini tentang tinjauan pustaka kan kemarin kalau nggak salah Miss bilang tuh aku nyatetnya di sini itu kan kelanjutan dari signifikansi, Miss. Kalau nggak salah juga Miss bilang itu kalau misalnya tinjauan pustakanya itu kan berarti relate sama signifikansi. Nah aku tuh bingung Miss, maksudnya lupa sebenarnya sih. Relate-nya itu di mana gitu? Apakah nanti setelah tinjauan pustaka kita selesai buat, kemudian ada bisa jadi berubah si signifikansinya ini gitu Miss? Aku lupa. Betul, bisa jadi berubah. Misalnya Amel melakukan tinjauan pustaka. Terus Amel mencari apa sih yang belum dibahas dari tadi penelitian-penelitian yang sudah Amel tinjau. Kemudian di bagian signifikansi penelitian itu Amel bisa nambahkan kata-kata statement seperti ini kalau ini loh penelitian ini tuh belum ada yang menulis, baru sedikit.
karena rata-rata orang fokusnya ke bahasan yang lain gitu. Misalnya seperti itu gitu. Atau kenapa saya menggunakan perspektif human security? Karena dari beberapa tulisan yang saya tinjau, hal semacam ini juga bisa masuk ke dalam isu human security gitu, misalnya seperti itu juga bisa. Kan tinjauan pustaka itu kan tidak harus persis membahas yang kasusnya sama gitu kan, bisa juga di negara lain misalnya ada nggak hal-hal yang mirip-mirip dengan Uighur misalnya Amel meninjau jurnal atau skripsi tentang Myanmar dengan Rohingya misalnya gitu. Kemudian ada yang menulis tentang itu menggunakan perspektif human security, sedangkan yang menulis tentang Cina dengan Uighur masih jarang yang menggunakan perspektif human security, makanya penting untuk melihat ini dari perspektif human security. Dan kata-kata ini loh penting untuk dilihat dari perspektif human security itu bisa ditampilkan dalam signifikansi penelitian. Kayak gitu. Intinya tinjauan pustaka itu meninjau tulisan yang sudah ada, penelitian yang sudah ada, sedangkan signifikansi penelitian itu untuk menunjukkan seberapa urgent penelitian ini, ya, yang mana itu hasil argumen seberapa urgentnya, seberapa pentingnya, seberapa signifikannya itu merupakan hasil dari perenungan teman-teman setelah membaca tinjauan pustaka gitu. Bisa kayak gitu. Oke, ya udah paham, Miss. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Ya, kalau tidak ada, ya, sebentar. Saya minta untuk yang nama-namanya saya sebutkan untuk stay dulu di sini ya. Fari salah satunya, Fari, Alda, Andika, Fauzi, Hidayat, Haikal, Muhammad Tihang Marga, Muhammad Afif, ada nggak ya? Kalau bisa stay dulu di sini ya. Yang lainnya nggak apa-apa. Silahkan keluar. Tapi sebelumnya kita tutup dulu kelas kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih bagi yang sudah oke. Silahkan mulai dipikirkan dari sekarang tinjauan pustaka. Bagian tadi namanya saya sebutkan, saya mohon untuk stay dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Dian. Ya, sama-sama. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Afif, ada Afif? Ada ya? Ada, Miss. Oke, saya